terkenal bahwa Malik bin Sinan yang mengambil darah Rasulullah SAW lalu diminum sama beliau. Rasulullah SAW terluka sampai masuk ke wajnat Rasulullah SAW, sampai ke gusi Rasulullah SAW, geraham Rasulullah SAW, sehingga masuk ke dekat ke pipi Rasulullah SAW juga. Kemudian ditarik, kemudian disedot oleh siapa? Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang wafat ketika peperangan Uhud. Sahabat Malik bin Sinan meninggal ketika peperangan Uhud demi menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Sahabat terkenal yang ketika di peperangan Uhud beliau membawa membawa matanya kedua-duanya karena matanya copot. Sebagian lagi mengatakannya kita potong saja supaya tidak bahaya buat jasad kamu, kita potong. Katanya tidak, saya mau datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah SAW. Hada ainaya ya Rasulullah, ini kedua mataku ya Rasulullah, atau salah satu di antara mataku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu terkejut melihat sahabatnya, matanya sampai keluar. Dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Apa dia katakan? Kata Qatadah, saya ini baru nikah, istri saya cakep banget ya Rasulullah. Saya ini masih suka melihat wajahnya yang begitu indah, katanya. Dan dia juga sayang sekali dengan saya, cinta sama saya ya Rasulullah. Nanti takut ya Rasulullah kalau saya pulang dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Dia akan jijik dengan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah ambil ludahnya, didoakan oleh Rasulullah SAW, maka langsung matanya kembali seperti sedia kala. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri adalah putra daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan nama Malik bin Sinan. Jadi beliau ini sahabat dan putra sahabat. Nama bapaknya Malik bin Sinan, sahabat terkenal ketika di peperangan Uhud. Yang terkenal bahwa Malik bin Sinan yang mengambil darah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu diminum sama beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka sampai masuk ke wajnat Rasulullah SAW, sampai ke gusi Rasulullah SAW, geraham Rasulullah SAW, sehingga masuk ke dekat ke pipi Rasulullah SAW juga. Kemudian ditarik, kemudian disedot oleh siapa? Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, atashrabud dam, kamu minum darah ini? Kata Rasulullah SAW, man massa damuhu dami lam tamassuhu an-nar. Kata Rasulullah, orang yang dia darahnya menyatu dengan darahku tidak akan pernah memasuki api neraka. Kata Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau sahabat Rasulullah SAW yang wafat ketika peperangan Uhud. Sahabat Malik bin Sinan meninggal ketika peperangan Uhud demi menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Meninggalkan seorang anak, Abu Sa'id Al-Khudri, rajulun faqihun muhaddithun qur'aniyun. Sahabat sigharus sahaba wa hum kabir, sahabat yang kecil tapi makamnya tinggi. Beliau adalah sahabat yang alim, yang faqih, dan beliau terkenal dengan kealimannya, keilmuannya dalam ilmu Al-Quran juga, sama seperti Sayyiduna Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau punya ibu, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri punya ibu sebelum menikah dengan Malik bin Sinan, menikah dengan seseorang yang bernama Nu'man. Nu'man itu punya anak namanya Qatadah ibnu Nu'man. Jadi saudara sama Abu Sa'id Al-Khudri, saudara satu ibu beda bapak. Siapa? Sahabat Nabi yang Qatadah, sahabat terkenal yang ketika di peperangan Uhud beliau membawa membawa matanya kedua-duanya karena matanya copot. Matanya copot, salah satu di antara kedua. Ada yang mengatakan kedua-dua matanya, ada yang mengatakan salah satu di antara matanya copot. Sebagian lagi mengatakannya kita potong saja supaya tidak bahaya buat jasad kamu, kita potong. Katanya tidak, saya mau datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah SAW. Hada ainaya ya Rasulullah, ini kedua mataku ya Rasulullah, atau salah satu di antara mataku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ketika itu terkejut melihat sahabatnya, matanya sampai keluar. Dia katakan, ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Apa dia katakan? Kata Qatadah, saya ini baru nikah, istri saya cakep banget ya Rasulullah.
Saya ini masih suka melihat wajahnya yang begitu indah, katanya. Dan dia juga sayang sekali dengan saya, cinta sama saya ya Rasulullah. Nanti takut ya Rasulullah kalau saya pulang dalam keadaan seperti ini ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Dia akan jijik dengan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah ambil ludahnya, didoakan oleh Rasulullah SAW, maka langsung matanya kembali seperti sedia kala. Langsung mulai nih orang-orang yang benci sahabat, dia tuh udah mau mati aja mikirin cewek, bilang ya, udah mau mati aja mikirin cewek. Orang nggak demen sama sahabat, mau ngelakuin apa aja pasti salah. Tapi kalau kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dzauq, ya, perasaan ketika berkomentar, ya, ilmu tapi dengan perasaan, karena ilmu terkadang ilmu tanpa perasaan hasilnya kosong, ya. Tapi ilmu dan perasaan, bagaimana cara menyambung antara kalimat ini dan kalimat itu. Sahabat Qatadah begitu cinta kepada Rasulullah SAW, begitu sayang kepada Rasul, dan beliau melihat posisi Rasul ketika itu sedang tegang melihat salah satu sahabatnya apa? Merasakan luka. Maka sahabat Qatadah dengan husnudzannya kita ingin membahagiakan Rasul, bahkan di saat itu saja beliau jadikan suasana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tegang seperti itu, supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sedih kepada sahabatnya. Maka sahabat Qatadah, beliau katakan, saya ini baru menikah dengan perempuan yang masih muda, cakep ya Rasulullah, uhibbuha wa tuhibbuni, saya cinta kepada dia dan dia cinta kepada saya takut ya Rasulullah nanti saya terlihat tidak baik di hadapannya. Jadi kalau kita kepada sahabat wajib husnudzan, seperti hadis tentang Abdurrahman bin Auf, yadkhulul jannata habwa. Abdurrahman bin Auf katanya masuk surga merangkak, masuk surga mulai langsung yang benci-benci sama sahabat ini. Ada orang benci sama sahabat, ya, tapi seakan mengatakan bahwa sebagian sahabat benar, sebagian sahabat tidak benar, ya. Dia katakan yang berhasil dari sahabat cuma beberapa orang, dan antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Salman Al-Farisi, beberapa sahabat saja. Artinya apa? Berarti Rasulullah enggak becus bagi mereka, ya, di dalam apa? Mendidik murid-murid Rasulullah yang sukses berapa, yang beriman ketika zaman Rasulullah puluhan ribu, ratusan ribu. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, mereka semua berubah. Berarti tarbiyah Rasulullah SAW bagi mereka tidak benar. Wala'iyatubillah min dzalik, enggak boleh begitu. Sahabat Rasulullah SAW berjuang, bahkan Rasulullah katakan addu 'alaiha bin nawajid. Allah fi ashabi, kata Rasulullah, pegang terus sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun di antara mereka kalian ikut, maka kalian akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabat Rasul. Maka kita artikan Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwa. Habwa artinya merangkak, dan orang yang senantiasa merangkak itu anak kecil. Anak kecil itu belum mukallaf. Orang yang belum mukallaf berarti enggak punya dosa. Maknanya apa? Abdurrahman bin Auf masuk surga seperti anak kecil yang tidak membawa dosa. Kan enak begitu. Sama sahabat Nabi yang berjuang hartanya habis-habisan buat Nabi, kok sibuk pengen jadiin dia enggak masuk surga, pengen jadiin dia masuk neraka. Keluarga Nabi, ayahnya Nabi, pamannya Nabi, semua yang berhubungan dengan Nabi pokoknya enggak masuk neraka. Udah kayak ente doang ahli neraka satu-satunya, ya. Semuanya ahli neraka, enggak ada yang di surga. Dan seakan dia sudah ahli neraka, kemudian dia lihat siapa-siapa yang ada di neraka. Oh, si fulan di neraka, si fulan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu idza pada Nabi, mengganggu Nabi. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, tidak boleh kita mengganggu Nabi, bahkan akan mendapatkan azab yang pedih, kata Allah, orang yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan angkat suara di atas suara Nabi. Angkat suaranya enggak boleh, apalagi bilang bapaknya ahli neraka. Paham atau tidak? Jadi itu tidak perlu kita bahas dengan apa namanya dalil-dalil yang begitu banyak. Tapi intinya apa? Sekarang kalau wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Antara sahabat sudah, kita enggak usah panjang lebar, kan artinya mereka memang betul-betul orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu Qatadah bin Nu'man sama Abu Sa'id Al-Khudri adalah saudara satu ibu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah putra daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Malik bin Sinan. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari, juga diriwayatkan Imam Muslim. Artinya hadisnya ini kuat sekali. Rasulullah SAW, bayangkan Rasulullah SAW dengan sanad yang kuat ini mengatakan kepada antum bahwa ini betul-betul hadis Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim terkena dari nasab, rasa capek, wala wasab, dan sakit, wala ham, dan tidaklah dia sumpek, wala hazan, dan dia bersedih, wala adhan, dan dia tidak mendapatkan gangguan, wala gham, dan dia merasa boring begitu, merasa ada sesuatu dalam otaknya, hatta syaukatu yashakuha, sehingga tidaklah dia terkena duri sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah ampuni dosanya ketika mendapatkan musibah seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita faham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu di dunia ini tidaklah begitu saja. Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, la, ma fi abath fi khalqil insan, ma fi abath, kullu syai ni'mah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW katakan, kita sumpek aja itu bisa menghapus dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, kita rasa murung, sendirian, sedih. Itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang ngomong? Rasulullah, bukan saya. Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu biha min khatayah. Allah Subhanahu wa taala ampuni dari setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, karena manusia tidak ada yang selamanya berbahagia. Manusia ini, sering saya bilang, manusia ini musibah. Kita diciptakan ini udah musibah. Artinya siap-siap buat sedih, siap-siap buat susah, siap-siap buat nangis, siap-siap buat merengek. Hari ini ketawa, besok kita nangis. Besok kita nangis, besok lagi kita ketawa. Ini manusia. Ya, jadi tidak ada kosong daripada musibah. Jadi kita ini harusnya udah tahu bahwa kita bakalan dapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang muslim seperti kita paham. Berarti apa? Ada orang yang dia itu mendapatkan musibah kemudian dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya.